Kisah perjalanan Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi sampai bertemu Bunda Maria dan Tuhan Yesus secara nyata dan percakapan langsung dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Bermula dari Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi memilih mencari pekerjaan di tanah rantau. Ketika itu usianya baru mencapai 16 tahun dan pada tahun 2000 Yang Mulia Bapak Moses meninggalkan Desa Lauran, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ketika itu, Provinsi Maluku, demi mencari keempat saudaranya yang hidup di tanah rantau. Awal dari perjalanan tersebut masih merantau, baru sebatas seputaran Maluku, yaitu daerah Tual, Dobo, dan Ambon Manise. Setelah itu Yang Mulia memilih berpindah mencari pekerjaan di daerah Papua, yaitu Kaimana, Pakpak, dan Provinsi Papua Barat Daya Ibu Kota Sorong. Setelah sampai di Sorong, dia bekerja di salah satu toko, yaitu Toko Makmur Abadi. Setelah dia bekerja di Toko Makmur Abadi kurang lebih 1 tahun lamanya. Pada tahun 2003, Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi berjumpa dengan Bunda Maria. Dalam perjumpaan tersebut, Bunda Maria menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi untuk mencari sesuatu, yaitu goa yang sudah terlupakan atau sudah tidak difungsikan lagi, dan harus berpuasa sambil novena kurang lebih 171 hari lamanya, baru bisa menemukan goa tersebut. Tetapi pada saat itu Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bunda Maria kepadanya, dan selalu fokus ke pekerjaannya, serta selalu berpindah-pindah pekerjaan di beberapa perusahaan, bahkan memilih menjadi ojek biasa dan selalu mengkonsumsi minuman keras atau hidup di dunia gelap pada waktu itu. Setelah itu Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi memilih bekerja di salah satu perusahaan mutiara di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2004. Setelah tahun 2009, Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi meminta cuti di perusahaan di mana dia bekerja dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah tiba di Desa Lauran kurang lebih 4 bulan lamanya, tepat pada bulan puasa menyongsong Hari Raya Paskah. Kemudian, tepat pada hari Jumat sore menjelang malam, disitulah kembali perjumpaan Bunda Maria dengan Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi, tepatnya di rumah Yang Mulia Bapak Moses Sesermudi. Dalam perjumpaan tersebut, Bunda Maria menyampaikan kepada dirinya bahwa aku ini adalah ibumu yang selama ini engkau tanya, bahwa di mana foto dan wujud ibumu yang pada saat itu meninggalkan kamu. Semenjak usiamu baru 2 bulan pada waktu itu, dan mulai hari ini engkau tidak perlu bertanya lagi atau mencari lagi, karena aku ini adalah ibumu yang sesungguhnya, yang selama ini engkau selalu bertanya-tanya. Dan hari ini engkau harus meninggalkan hal-hal duniawi atau dunia kegelapan, serta engkau harus bernovena dan berpuasa, karena mau memberikan sesuatu kepadamu dari Bapa, yaitu kunci yang bukan dariku, tetapi dari Bapa kepada kamu. Ketika engkau mengikuti apa yang disampaikan, maka akan diberikan kepadamu. Dan harus berpuasa serta novena, barulah engkau mendapatkan sesuatu, yaitu tempat yang sudah ditinggalkan atau tidak difungsikan lagi, yakni seorang perempuan yang bukan seorang putri dan bukan seorang raja atau seorang bangsawan biasa. Dan mau bilang ratu pun tidak, tetapi dia memiliki kuasa yang begitu besar, dan tidak ada yang punya kuasa lebih daripadanya melainkan Bapa.
dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya, karena Bapa sangat menyayangi dia dan selalu melindunginya. Serta siapa saja yang mau meminta kepadanya, dan pasti diberikan atau dikabulkan. Dan banyak orang pun memakai namanya serta anaknya untuk mendapatkan hal-hal duniawi dan lain sebagainya, serta memakai nama Bapanya selama ini. Dan banyak yang tidak mengetahui tentang hal itu. Dan semua orang sangat menghargai Bapa dan perempuan itu, atau ibu itu, serta anaknya satu-satunya. Dan ketika engkau mengikuti atau melaksanakan apa yang sudah disampaikan, maka engkau akan mendapatkan apa yang sudah disampaikan kepadamu. Seperti perempuan itu, dan bapa itu, serta anak itu. Dan kalau engkau sudah menemukan sosok ibu itu dan bapa itu serta tempat itu, maka engkau akan mengerti tentang semuanya yang tidak pernah engkau mengetahuinya, dan nanti akan tahu. Karena tidak semua orang atau satu pun yang mengetahui tentang seperti apa yang akan engkau mengetahuinya. Dan engkau tidak boleh memikir tentang kehidupanmu atau masa depanmu, karena semuanya sudah disediakan kepadamu sesuai kehendak Bapa. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Asalkan engkau menuruti semua yang sudah disampaikan kepadamu. Jika engkau tidak menuruti apa yang sudah disampaikan, maka engkau akan mendapatkan teguran dalam bentuk apa saja. Dan itu sangatlah berat sekali teguran itu. Dan jikalau teguran itu terjadi kepadamu, maka engkau jangan bertanya-tanya kepada siapapun, dan bertanyalah kepada dirimu sendiri, karena itu bukanlah kehendak ibu, tetapi itu kehendak Bapa sendiri. Ibu pun tidak mengetahui tentang hal itu, seperti Bapa menyampaikan hukuman yang akan diberikan kepadamu. Entah meninggal atau lain sebagainya, ibu pun tidak tahu. Karena itu adalah kehendak Bapa, dan Bapa saat ini yang mulia Bapak Moses Seser Moody menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa ibu, bolehkah memberikan waktu untuk saya memikirkan dulu? Dan bisakah saya menyampaikan perjumpaan ini atau percakapan ini kepada seorang pastor atau uskup terdekat? Tetapi jawaban Bunda Maria kepada saya bahwa tidak boleh disampaikan kepada pastor, uskup atau siapapun pada saat ini dulu, karena semua ini hanya bertujuan kepada kamu. Setelah itu yang mulia Bapak Moses Seser Moody menyampaikan kepada Bunda Maria, Ibu, saya ini cuma orang berdosa yang tidak layak dan tidak pantas, apalagi pendidikan saya hanya sebatas tamatan SD saja, serta selalu mengkonsumsi minuman keras selama ini. Dan saya merasa bahwa semua ini tidak pantas dan tidak layak untuk saya mendapatkannya. Dan jangankan di mata Tuhan dan Ibu serta Yesus, tetapi di mata keluarga dan semua orang, saya tidak dihargai sama sekali oleh mereka. Jadi alangkah baiknya diberikan kepada orang lain saja. Tetapi jawaban Bunda Maria kepada saya bahwa kamu tidak boleh menolaknya. Jikalau engkau tidak mau menerimanya, maka resikonya sangatlah berat kepadamu, dan tidak bisa melewati malam ini atau di pagi hari jam 3 subuh. Jikalau melewati jam 3 subuh, maka tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Dikarenakan ini bukan akan datang lagi yang kedua kalinya, tetapi cuma satu kali saja. Karena yang datang kepadamu bertujuan untuk membawa engkau untuk pulang. Setelah itu, yang mulia bertanya kepada Bunda Maria, Ibu, mau bawa pulang saya itu seperti apa? Tolong dijelaskan agar saya bisa mengerti. Namun Bunda Maria menyatakan kepada saya bahwa engkau akan pulang dan meninggalkan dunia ini. Lalu yang mulia menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa Ibu, saya sangat bersyukur kepada Ibu dan kepada Tuhan, karena selama ini saya menunggu kematian itu daripada hidup di dunia ini.
karena tidak ada arti lagi bagi saya hidup di dunia ini. Karena dari kecil saya tidak pernah merasakan kasih sayang semenjak ibu saya pergi meninggalkan saya sampai saat ini. Lalu jawaban Bunda Maria kepada saya, "Ya, benar sekali seperti apa yang engkau sampaikan. Dan hari ini ibu berjanji kepadamu bahwa ibu tidak akan meninggalkan kamu lagi dan akan selalu bersamamu. Dalam bentuk apapun, diminta engkau pergi kemana saja, asalkan engkau mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapa. Maka segala kebutuhan dalam bentuk apa saja, jangankan meminta, tetapi menginginkan saja, engkau sudah ada apalagi memintanya. Dari mulai hari ini, ibu tidak akan membiarkan siapapun, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, mengganggumu. Dan sesungguhnya engkau bukan menjalankan visi misi nenek moyangmu, tetapi ini semua kehendak Bapa dan ibumu. Serta engkau tidak perlu takut kepada siapapun, di mana engkau berjalan kemana saja. Karena itu bukanlah urusanmu, tetapi itu urusan Bapa dan Ibu." Nantikan part berikutnya hanya di berita Tanimbar News. Salam Tanimbar News. Yang ada di surga memang kekayaan menjadi laki dan surga berikan rezeki kami dan kami dengan